Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang sempat menggemparkan berbagai media sosial. Sebuah cerita yang bukan hanya menyentuh hati banyak orang, tapi juga membangkitkan keprihatinan dan membuka mata tentang kenyataan pahit yang kadang terjadi begitu dekat tanpa kita sadari. Kisah ini dialami oleh seorang ibu muda yang tak pernah membayangkan bahwa hidupnya bisa berubah begitu cepat dan menyakitkan. Setelah melalui masa sulit dalam rumah tangganya, ia memutuskan pulang ke rumah orang tuanya dan berharap bisa menemukan ketenangan dan perlindungan. Namun harapan itu justru berubah menjadi luka paling dalam di hidupnya. Peristiwa memilukan itu terjadi ketika ia sedang memberikan ASI pada buah hatinya di kamar. Saat rumah dalam keadaan sepi, sang ayah tiba-tiba masuk dengan sikap yang tak seperti biasanya. Tatapannya berbeda membuat si ibu muda merasa tak nyaman. Dalam hitungan menit, suasana kemudian berubah mencekam. Batas antara kasih sayang dan pengkhianatan seolah lenyap begitu saja. Pria yang seharusnya menjadi pelindung justru menunjukkan sisi gelapnya. Ia melakukan tindakan yang tak pantas dan sangat menyakitkan secara emosional. Ibu muda itu mencoba menolak dan melawan, tapi situasinya terlalu berat untuk ia hadapi sendirian. Dan akhirnya yang tertinggal hanyalah rasa takut, bingung dan hancur, terutama karena semuanya terjadi saat ia sedang menjaga putri mungilnya sendiri. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si ibu muda itu bernama samaran Feni Andini yang berusia sekitar 22 tahun. Dia bertempat tinggal di desa Talang Akar di Kecamatan Talang Ubi di Kabupaten Pematang Ilir. Dari cerita yang disampaikan oleh orang-orang terdekat, Feni Andini dikenal sebagai perempuan yang tenang dan sikapnya selalu sopan. Sejak remaja ia sudah terbiasa membantu ibunya mengurus rumah. Ia juga dikenal rajin ibadah dan tidak pernah membuat masalah. Latar belakangnya adalah seorang gadis yang sangat penurut dan penyabar. Hingga pada akhirnya Feni memutuskan untuk menikah di usia sekitar 19 tahun. Ia kemudian dibawa oleh suaminya untuk ikut di rumah mertua. Dan sejak saat itu ia terhitung jarang sekali pulang ke kampung halaman. Pihak keluarga tidak mengetahui banyak tentang kehidupannya pasca berumah tangga. Dan sang putri tidak pernah menceritakan mengenai hal-hal yang membuat khawatir. Feni Andi ini hanya membagikan kabar yang baik-baik saja. Orang tuanya pun mengira bahwa putri mereka hidup bahagia dan tidak memiliki masalah berarti. Namun di 3 bulan terakhir atau tepatnya di awal tahun 2025 semuanya ternyata berubah. Feni tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya dan mengabarkan bahwa ia telah bercerai. Di hadapan keluarga, ia menangis dan untuk pertama kalinya membuka kisah yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Rupanya keretakan dalam rumah tangganya sudah terjadi cukup lama. Ia mengalami perlakuan yang menyakitkan sejak 2 tahun belakangan. Sang suami justru berpaling dan memilih mendekati perempuan lain. Dan yang lebih menyakitkan, keluarga suaminya tidak pernah memberikan dukungan. Sebaliknya, Feni merasa disudutkan dan dianggap sebagai istri yang tidak berguna. Setelah semua beban itu tidak lagi bisa ia tanggung, Feni memutuskan untuk pulang. Ia membawa buah hati kecilnya yang genap berusia 1 tahun 2 bulan. Di tempat orang tuanya, ia berharap bisa menemukan ketenangan dan keamanan. Namun setelah kembali ke rumah yang dulu membesarkannya hingga dewasa, kehangatan yang ia harapkan ternyata tidak benar-benar ia rasakan. Rumah itu masih sama tapi suasananya sudah berbeda. Sang ibu yang dulu begitu lembut dan penuh perhatian, kini tampak berubah. Usianya memang sudah menua, tapi perubahan sikapnya terasa begitu dingin tak mampu dimengerti. Ia tidak lagi menunjukkan kasih sayang seperti dulu. Bahkan saat cucunya menangis, ia memilih berpaling dan berkata, "Itu bukan tanggung jawab ibu lagi." Kata-kata itu begitu sangat menampar hatinya. Ia tidak menyangka bahwa ibunya satu-satunya tempat ia pulang justru menolak kehadiran cucunya sendiri. Ia berusaha mengerti, mungkin karena sang ibu sudah lelah atau karena ada beban lain yang tidak ia ketahui. Tapi tetap saja luka itu terlanjur terasa.
Sementara sang ayah yang semula ia harapkan bisa menjadi pelindung justru bersikap sebaliknya. Ia lebih banyak diam seperti tidak peduli. Bahkan ketika Feni dengan suara pelan meminta uang untuk membeli popok anaknya, sang ayah hanya menatap tajam tanpa berkata apa-apa. Ekspresinya dingin dan caranya menanggapi seolah menyiratkan bahwa kehadiran mereka justru menjadi beban. Apalagi sikap yang ditunjukkan oleh Ahmad Warman, ayah kandung Vina, perlahan mulai terasa mencurigakan. Tatapannya tidak lagi seperti dulu. Ia sering mengamati Vina dari kejauhan dalam diam yang ganjil dengan pandangan yang membuat Vina merasa tidak nyaman. Tatapan itu terasa asing seolah menyiratkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan sepanjang hidupnya, Vina tidak pernah melihat sorotan mata seperti itu dari ayahnya sendiri. Kehidupan perempuan muda itu setelah perceraian jelas jauh dari kata mudah. Sang mantan suami tidak pernah lagi menghubungi, tidak pernah memberikan nafkah, bahkan seperti benar-benar menghilang dari kehidupan mereka. Seolah meninggalkan Vina dan anaknya tanpa rasa tanggung jawab sama sekali. Dalam keterpurukannya, Vina sempat terpikir untuk mencari pekerjaan. Ia sadar tidak mungkin terus berharap pada orang tuanya, terlebih usia mereka sudah tidak muda dan sikap mereka pun secara perlahan menunjukkan bahwa kehadirannya kini dianggap sebagai beban. Tapi setiap kali keinginan itu muncul, ia kembali ragu. Tidak ada yang bisa ia titipkan untuk menjaga anaknya. Sang ibu benar-benar tidak peduli. Bahkan untuk sekadar menggendong cucunya saja ia enggan. Akhirnya, hari-hari Vina lebih banyak dihabiskan di rumah. Ia mencoba tetap berguna meski dalam keterbatasan. Ia membantu membersihkan rumah, mencuci piring, menyapu halaman, dan sesekali membuatkan kopi untuk Ahmad Warman. Hingga pada akhirnya kecurigaan yang selama ini dipendam oleh Vina mulai menguat. Ahmad Warman kerap datang menghampirinya di saat-saat yang paling pribadi saat ia tengah menyusui putrinya. Awalnya Vina tidak merasa ada yang salah. Bagaimanapun yang datang adalah pria yang telah berjuang membesarkannya sampai sekarang, sosok yang seharusnya menjadi pelindung. Ia pun tidak merasa perlu menutupi apapun karena sejak kecil ia percaya bahwa ia adalah tempat paling aman untuk bersandar. Namun lama-kelamaan ada yang terasa ganjil. Pandangan Ahmad Warman tidak lagi seperti pandangan rasa kasih sayang. Cara ia memperhatikan dan cara ia mendekat semuanya membuat Vina merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang perlahan mengusik batinnya. Sesekali saat ia tengah menggendong buah hati kecilnya, Ahmad Warman ikut mendekat dan menyentuh pipi cucunya. Tapi sentuhan itu tidak terasa wajar. Ada momen-momen yang membuat Vina terdiam dan bertanya-tanya. Ia tidak ingin menuduh dan tidak ingin berpikir macam-macam. Tapi batinnya mulai gelisah. Karena ada hal-hal kecil yang terus berulang dan semakin sulit untuk dianggap sebagai kebetulan semata. Dan mimpi buruk itu benar-benar datang seolah waktu berhenti sejenak pada siang hari Sabtu, tanggal 26 April 2025. Matahari yang biasanya membawa kehangatan hari itu justru seakan menyaksikan tragedi yang tidak terbayangkan. Saat jarum jam menunjuk pukul 12 siang, Vina sedang berada di kamar, menimang dan menyusui buah hatinya dengan penuh cinta. Ia mengenakan daster tipis karena cuaca sedang panas dan ia tak menyangka ada bahaya yang sedang mengendap di balik dinding rumah. Tanpa aba-aba, Ahmad Warman masuk ke kamar. Langkah kakinya pelan tapi sorot matanya menusuk membuat suasana mendadak berubah. Ia menatap sebentar lalu duduk di samping ranjang dengan tenang, terlalu tenang untuk situasi yang sebenarnya genting. Pria parubaya itu kemudian mengelus pipi cucunya, namun gerakannya tidak lagi terasa seperti kasih sayang seorang kakek. Ada yang janggal dan ada yang membuat udara di ruangan itu terasa berat dan membuat napas Vina tersendat. Dalam sekejap batas antara waras dan hilang kendali seakan runtuh. Ahmad Warman berubah seolah jiwanya telah direnggut oleh sesuatu yang tidak terlihat. Seperti manusia yang telah kehilangan arah, ia mulai berkata-kata yang membuat hati Vina terguncang. Kata-kata yang seharusnya tidak pernah terucap oleh sosok yang selama ini telah berjuang membesarkannya. Suasana menjadi mencekam. Vina menolak berusaha menjaga kehormatan dan mempertahankan batasan norma agama, namun situasi kala itu tidak berpihak padanya. Rumah tersebut benar-benar sunyi, hanya suara angin dari jendela yang sesekali berbisik pelan.
Ibu Vina sedang tidak di rumah, tengah berkunjung ke rumah saudara. Tidak ada saksi mata, tidak ada telinga yang bisa mendengar detak jantung Vina yang tiba-tiba berdetak lebih kencang dari biasanya. Hatinya gelisah karena ada sesuatu yang tidak biasa. Vina merasa udara di kamar itu mendadak menekan. Seakan dinding-dinding mulai menyempit, membungkam ruang geraknya, dan menyelimuti tubuhnya dengan rasa tak nyaman yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Di dalam pikirannya berkecamuk berbagai pertanyaan dan ketakutan. Ia merasa seperti tenggelam dalam kecemasan yang sunyi. Hanya ia dan pikirannya sendiri yang berusaha tetap kuat. Selepas kejadian itu, Vina lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar. Ia tidak bicara banyak, tidak menunjukkan senyuman. Hari-harinya berlalu dalam diam. Pikirannya penuh, hatinya kacau, dan ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengurai semua yang ia rasakan. Setiap pagi terasa sama. Langit terlihat cerah, tapi hati Vina tetap gelap. Ia mencoba terlihat biasa, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan luka yang ia pendam sendirian. Selama hampir 1 minggu penuh, ia masih diliputi rasa takut, bingung, dan cemas. Lidahnya terasa berat untuk bicara, bahkan hanya untuk sekedar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga pada suatu sore ketika Vina melihat putri mungilnya menangis tanpa henti di pelukannya, ada sesuatu dalam dirinya yang tersentak. Air mata si kecil seolah memanggil kesadaran Vina yang hampir tenggelam. Saat itulah ia sadar bahwa dirinya tidak bisa terus terjebak dalam diam. Bahwa hidup ini harus terus berjalan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk buah hati yang begitu ia cintai. Dari titik kesadaran itulah Vina mulai mengumpulkan keberanian yang tersisa. Meski tangannya gemetar dan suaranya nyaris tak terdengar, ia memberanikan diri menceritakan semuanya kepada kerabat dekat yang tinggal di sebelah rumah. Seseorang yang ia percayai, seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Perempuan muda itu sebenarnya berada dalam situasi yang sangat sulit. Di satu sisi ia tumbuh dengan rasa hormat dan kasih terhadap sosok yang selama ini dianggap sebagai pelindung. Namun di sisi lain, tindakan yang pernah terjadi tidak bisa ia biarkan begitu saja. Hatinya tersayat, namun ia tahu keadilan harus ditegakkan dan kebenaran harus disuarakan, agar tidak ada lagi luka yang sama terulang di masa depan. Singkat cerita, Vina akhirnya diantar ke kantor kepolisian oleh kerabat terdekatnya. Di sana, ia menyampaikan kronologis kejadian dengan hati-hati namun jelas. Petugas pun mendengarkan dengan serius dan segera memahami situasi yang dihadapi Vina. Tanpa menunggu lama, pihak berwenang langsung mengambil langkah cepat. Beberapa jam setelah laporan dibuat, Ahmad Warman diamankan di rumahnya. Ia tidak melakukan perlawanan. Dan saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pria paruh baya itu akhirnya mengakui semua yang telah terjadi. Menurut keterangan yang berhasil dihimpun, proses hukum terhadap Ahmad Warman pun berjalan hingga akhirnya ia dinyatakan bersalah oleh pihak berwenang. Ia divonis dengan hukuman 15 tahun kurungan penjara atas perbuatannya. Dalam prosesnya, pria itu menyampaikan penyesalan dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Meski waktu tak bisa diulang, semoga keadilan ini bisa memberi sedikit ketenangan bagi Vina, serta menjadi pelajaran besar agar tidak ada lagi yang harus mengalami luka serupa. Sementara itu, sikap sang ibu perlahan mulai berubah. Sejak kejadian itu terungkap, ia seperti tersadar akan luka yang selama ini dipendam anaknya. Ia mulai menunjukkan perhatian, mulai kembali merawat cucunya dengan sepenuh hati, dan berusaha menjadi tempat pulang yang hangat bagi Vina. Dari perjalanan yang begitu menyakitkan, akhirnya tersimpan juga hikmah yang tak terduga. Bahwa dalam luka yang terdalam, masih ada ruang bagi cinta untuk tumbuh kembali. Masih ada harapan untuk sembuh meski perlahan. Dan dari hati yang pernah hancur, tumbuh kekuatan baru untuk melanjutkan hidup. Tidak untuk melupakan, melainkan untuk tetap bangkit dari rasa sakit yang akan ia simpan rapat-rapat. Semoga dari kisah ini, kita semua dapat mengambil banyak pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, serta betapa pentingnya keberanian untuk melindungi diri dan orang-orang yang kita cintai. Kita harus belajar untuk selalu waspada dan peka terhadap tanda-tanda yang mungkin tersembunyi di sekitar kita. Tindakan seperti yang dialami Vina adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi dan harus segera dihentikan.
Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman, terutama di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.